Ndek kelima iman. Kelima iman sino dede dusta. Ongkat iman no dede memuluk. Sangka bohong orang mengakui dirinya beriman tetapi masih bersifat berdusta. Karena dusta itu sifat dajjal. Sehingga si pertama berdusta itu adalah dajjal. Lalu selain iblis. Dalam zaman Nabi itu dajjal. Sampai membewan dajjal itu ani Rasulullah tajar wana mat manusia. Kuala tingkah tingkah dajjal. Sering berbohong, menjatuhkan orang pada jalan yang sesat. Bismillah tawassalna billah. Bismillah tawassalna billah. Masalahnya wana iman dengan awakna iman, hadis sifatnya iman di pegawaian iman. Nah jadi di waktu ngaji di malam Selasa nu dengan deman kumpul ya jadi dengan ngaji setengah. Nah jadi tiang ulangi malik tidak ngisi arah mau arah endi. Jadi ada teberi periuk nubi kanan di teparan di aran awakna iman, di sendi aran nyawana iman, di sendi aran sifatna iman, di sendi aran af'alna iman, di sendi si separan atine iman, di sendi jahyan iman, di sendi utakna iman. Nah sehingga pengajian sampun liwat, Jumat malam Selasa sampun liwat, hanya bicara orang 4. Deman sempurna, berarti masih kurang hanya awakna iman, nyawana iman, sifatna iman, af'alna iman. Makin yang lanjutan langsung separang artinya iman, cahyana iman, kelima iman, penutur iman, otak iman. Karena dia molah-molah doang marah aning ceramah si biasa umum kita dengar. Marilah kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya molah-molah doang ini sekalian jamaah. Lagu daun kita ketahuan yang biatin iman kerama-kerama si ceramah nu masih. Ini dia tahu dia sendiri padahal surutnya sini ketang iman. Karena namun dia berdeang hati iman apa bendara kemajuan iman tenu sehingga dia berdiam kemauan sehingga hati nu hati kemauan kesini kita miliki imanan kepercayaan sajun dari Allah dan Rasul atau utaknya iman berarti lamun iman nu dia berdiam utak berarti dia luas iman tenu masih sempit sumpah pakum. Nah jadi yang perlu tetap utak iman sehingga utak itu adalah kita parang lamun tiap manusia ini beriak utak tentu dengan stres. Berarti kocak kacir ini beriak pendirian dalam dengan gila nu. Nah namun sekenuan juga ada iman. Lamun iman ini beriak utak kocak kacir lah iman tenu berartinya iman tenu maju mundur kadang-kadang ini neplongses. Ini mantep lah keimanan teh. Nah sekenuan juga awaknya. Amun nyawa, lamun kita berdiam nyawa iman, lamun manusia kita berdiam nyawa kan mati ya kan? Nah lamun iman berdiam nyawa tentu iman itu dalam dunia sampai akhirat tidak sekedar iman di dunia. Jadi lamun iman kita berdiam nyawa sekedar di dunia itu iman. Sehingga kita iman itu sampai di dunia sampai akhirat yang sabitullahul ladzi na'amanu bi qauli sabit. Berarti ada tetap iman itu di dunia sampai tetap iman itu sampai akhirat. Yang buat Nabi nyuruh kita berdoa, Allahumma shalli qalbi bil iman hatta indal maut. Berarti ya Allah tetapkan iman kaji langan itu hatta indal maut sampai mati. Jadi imanmu lamun sekedar di dunia doang berarti ada artinya. Jadi kepercayaan itu sepeleng. Nah jadi kami ada kepercayaan kenelangan di dunia sampai akhirat, langan zahir sampai batin, hidup dan mati dalam hal keadaan
iman. Yang pernah sebutan dalam Al-Quran, ulaika kataba fi qulubihimul iman. Jadi atim itu tetap dengan sebutan iman dengan di dunia sampai akhirat. Nah, lamun bicara rukun iman wah lain kayak gini. Waktu terbesi-besi ayatnya diturun deh, masih terbesi. Biaran rukun iman secara tafsir wah kayak tengahnya itu lain, kan tidak perlu dibicara, Atau biaran rukun iman secara ijmali, rukun iman secara ijmali ada dua kan. Sehingga amantu billahi wa bima qala Allah, amantu bi rasul wa bima qala rasul. Secara umum keseluruhan percaya kepada Allah dan apa yang difirmankan, malah firman Allah pun direjut semua. Kami tidak percaya separuh. Hati keimanan itu secara kafah. Hati secara keseluruhan. Tidak ini tetap percaya, ini tidak percaya. Ini tetap percaya, ini tidak percaya. Berarti iman itu masih sepotong. Karena secara kafah. Mara sebut nilai dalam Al-Quran secara kafah itu secara menyeluruh. Amantu billahi wa bima qala Allah. Amantu bir rasul wa bima qala rasul. Percaya kepada rasul dan apa min sabdanya secara dalam sebuah hadis. Lalu kadang-kadang kita hadis ini pilihan ke hadis ini terima teh. Nah, dengan hadis itu sebenarnya benar. Datangnya dari Rasulullah. Cuma perawinya yang daif, perawinya yang mungkar, perawinya yang maudhu atau daif atau sahih. Namun hadisnya sebenarnya itu benar datangnya dari Rasulullah. Cuma perawi atau sanad atau silsilah hadis itu nyampe kepada Rasulullah. Atau perawi itu sedang berbohong. Namun hadis sebenarnya tidak ada yang daif, tidak ada yang pokoknya sahih semua. Karena datang itu jadi Rasulullah. Nah, jadi si daif atau si palsu dan barang-barang adalah perawi. Atau sanad hadis. Sekarang silsilah hadis itu. Dia nyambung sampai Rasulullah. Nah, terus itu secara ijmali. Secara tafsiri menurut hitungan ada 6. Wah maklum. Atau marah sebutnya dalam kitab Lu'lu' wal Marjan rukun iman itu 7. Namun dalam umum, dalam kitab-kitab lain ada 6. Sebutnya dalam kitab hadis. Tetapi namun dalam kitab Lu'lu' wal Marjan 7 sebutnya rukun iman secara tafsiri. Amantu billahi wa bima qala amantu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wal qadri khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala la haula wala quwwata illa billah. Itu yang disebutkan di dalam kitab Lu'lu' wal Marjan. Itu. Nah, lalu secara bicaranya secara umum 6. Tetapi lamun temele dalam ilmu tarjih sampai 7. Nah, jadi sehingga maklum lain lah nanti masih besi wan ada ke di guru ngaji di biara rukun iman secara ijmali, rukun Islam rukun iman secara tafsiri. Nah, bir kaparan iman, oh ada nih apa arti iman sadu umum masih sadu. Lembe tahu iman di dalam hati, oh tahu telah lain. Nah, mungkin untuk memantapkan, meningkatkan pengetahuan di dalam bicara masalah iman, ada tahu nyawana, ada tahu awaknya, ada tahu sifatnya, ada tahu afalnya, pegawaiannya, ada tahu otaknya, ada tahu otaknya, ada tahu cahayanya, ada tahu si teparan biongkatnya. Nyawana iman. Ampun bau hidup iman kesino melainkan dengan nyawa. Manusia hidup tanpa nyawa. Ini hidup awaknya. Namun syukur nyawa ini matilah itu. Nah, ketenuan juga siaran iman. Lamun iman tanpa nyawa, jadi iman itu beku. Maka kepercayaan itu tidak meningkat. Seperti di dalam martabat iman mardud, iman makbul, iman matbu, iman maksum. Seperti iman pada Nabi dan
rasul atau iman martabut seperti iman malaikat atau para wali, atau iman kita para mabrur, para iman mukmin muslimin. Iman mardud seperti iman dengan bid'ah fasik munafik. Karena lamun martabat iman ada 4. Pertama aran iman mardud. Apa arti iman mardud? Itu iman yang tertolak. Dia semakin tua semakin mundur kepercayaannya dalam agama. Semakin mundur kepercayaannya kepada Allah, semakin mundur kepercayaannya kepada Rasul dan seterusnya. Nah ini iman saya, iman dengan fasik, munafik dan bid'ah. Nah sekurang-kurang iman manusia itu sekarang ada iman makbul. Secara murtabat iman makbul. Apa arti iman makbul itu? Iman dengan mukmin muslimin. Sifatnya maju mundur. Marah angkut ibarat air pasang surut. Ya kadang-kadang lek biangan ini tambah duit terus sunat. Gawe ibadah sunat. Lek ini cukup si wajib-wajib doa. Nah ini ciri-ciri adanya arat iman makbul. Ibarat maju mundur, ibarat air pasang surut. Marah angkut ibarat berduit, mula rezeki jak duit nemongka. Sekedi mula rezeki sekedi nemongka. Nah ini ibarat angkut gambaran iman makbul. Iman dengan mukmin muslimin. Kita barang mukmin muslimin yang am. Apa arti am? Secara umum. Arti tingkat iman dengan Islam masih mubtadi. Arti baru belajar. Lamun tingkatan umum sinu am teparang. Nah karena lamun khusus orang hawa seperti wali, adanya iman ini, iman matbu. Apa arti iman matbu? Ndik maju, ndik mundur. Tetap baik musim jelang maupun musim gemoh, tetap atau nemo kak kilo. Ndik lantaran duit, nah kalau mau kak duit, ini gambaran doang nih. Ndik lantaran sekali, ampun sekali mau kak. Tetap enak makan 1 hari 1 mud, tetap selama-lamanya 1 mud. Nah jadi, ndik darat dengan sakit, ndik darat dengan sehat. Ia tetap aktif gawe sembahyang wajib dan sunat. Sehingga sampai negara urat, tetap ngejalanan semampunya jalanan barang wajib dan sunat. Ndik yang sudah hari ini. Di makna sakit. Ini nanti lantaran sakit, memburung negara sunat. Sambil-sambil lebih kawinnya. Ada narak sembahyang kanggo, mulai tebau butang, betokol, angkun tegawinnya. Mulai tebau tokol, pintu, angkun tegawinnya. Kena aturan sembahyang, dia berdiam aturan sesuai dengan hukum syarat. Asal arah, sebab musabab tebiang kita rusak arti keringanan. Namun kita bau ngutang gawe lebaran wajib gawe angkut cokol. Namun kita bau cokol tidur berbaring. Kita bau tidur berbaring, tidur melentang menghadap ke timur. Jadi saja sujud ruku nih, kejap-kejap makan teh. Jadi jamak-jamaknya. Nggak bisa syarat. Bisa letak takbir kena ke atas, ada yang ke sujud, boleh kita kain le ruku, kamu tersujud bawaan, dapat main ke tendok. Nah itu jadi isyarat berdiri ruku duduk sujudnya. Jadi berdiam rusak. Nah ngenu walaupun sakit, susah, senang, ribut, aman, ndik terhalang nggak ibadah. Nah ini adalah iman matbu, iman sejenis malaikat. Nah lamun manusia iman sejenis wali. Erana murtabat iman matbu. Si terakhir murtabat iman maksum. Murtabat iman maksum nu iman para nabi dan rasul. Seluruh para anbiya di 300 keluarlah nu hadis seperti 204.314 bangsa Nabi itu selanjutnya lalu aku semakin tua semakin meningkat amal ibadah sampai yang pun cerita yang Nabi dan Nabi Muhammad
Tidak pernah meninggalkan syariat walaupun nada-nada itu bengkak. Dia ke barat mata naik Nabi. Dia ke dulu Nabi itu masih tetap nak bersyariat. Ndik nasi ditinggalan siaran syariat. Nah ini aran iman maksum, iman yang dipelihara dari dosa. Nah ya, si kelihatannya marahnya hadis Nabi di dalam doa, Allahumma sabbit qalbi bil imani hatta indal maut. Nah ni tulen-tulen iman dengan selangan di dunia sampai mati. Si kita ada mati, kita hidup dengan iman, ada mati dengan iman. Nah, sini dari kata murtabak iman. Nyawana iman. Artinya wana iman sini ialah ada keyakin dengan habar yakin, ni ketipale ilmu yakin, tipale hak ainul yakin, sampai hakul yakin, sampai ma'rifatul yakin, angkun keadaan zat Allah, sifat Allah, af'al Allah, asma Allah, yakin angkun keadaan wujud diri. Sehingga ada keyakinan Allah dalam bersifat Bapa, tentu itu bersifat apa? Berarti ada keyakinan angkun sikap kalau Allah itu tidak. Jadi kita sino berubah pikir. Bagaimanapun keadaan kita dalam dunia, apakah mewah atau lalu lantaran mewah jur mati dia mati. Lalu lantaran si fisikelik susah senang jur mati juga. Ini dengan putus asa lantaran si fisikelik harus kemati wah hidup pun tidak berguna di dunia. Nah oleh papahnya si mubati luar dia jur mati hidup selama-lamanya. Nah ini berarti iman deman tetap kocar akhir. Nah situ tidak ada kanggo saya itu putus asal rahmat Allah. Saya pandanglah pipi kelik siara lagi dintenu adalah ujian Allah, pandanglah keluasan itu adalah ujian Allah. Jadi tetap kita berikhtiar dalam hidup itu. Tidak merasa bosan di dunia ini. Lantaran penghidupan kurang bagus, coba ngening di tinggi tenang. Jadi lantaran sini ketebasan hidup. Sehingga hidup itu adalah amanah. Jadi tinggal menerima apa adanya, susah dan senang. Nah, ada yakin. Jadi yakin kita akan ketetapan Allah, tidak bisa berubah. Ada yakin akan sendirian kita jadi manusia berubah. Nah iya, anggota kita sini kadang-kadang monitori di kelemak pada lelai itu nangis. Kadang-kadang lelai itu nangis. Cuma ririk malik. Kadang-kadang cuma le kelemak ni kesesang lelai itu susah. Nah erena apa? Erena bahru. Arti bahru nu berubah. Di sini senang doang. Atau susah doang di. Saya ingin senang doang. Atau susah doang mustahil bagi manusia. Nah tentu susah dan senang, sakit dan sehat, hidup dan mati, miskin dan kaya, piciklik dan keluasan rezeki itu memang sifat manusia. Nah tinggal siapkah itu menghadapi sini. Lamun kesiap menghadapi sini, berdampingan hidup dengan susah, hidup dengan senang, hidup dengan gembira, hidup dengan sedih, hidup dengan separan dengan sugih, hidup dengan miskin, hidup itu dengan hura-hura. Nah sehingga lamun teranggup hidup berdampingan, saya selaku di sini adalah hamba Allah. Rezeki sini hamba Allah masih. Angin sini hamba Allah masih. Hujan sini hamba Allah. Tanah sini hamba Allah. Selain langan di sini hamba Allah. Nah jadi kesanggup berdampingan. Tapi seolah-olah itu berdampingan selama hidup. Sampai berdampingan dengan makhluk yang ada di akhirat.
Nah, lamun kita sanggup, timbul kita jadi penyusah. Timbul kita jadi sedih. Timbul kita sumpah pikiran. Sumpah akal. Vakum kita berpikir. Tidak luar. Berangan-angan. Nah, jadi ya kita sanggup bergantungan dengan kenyataan yang diberikan oleh Allah. Nah, sino yang punya hidup di dalam dunia ini adalah sunnatullah. Jadi segala hal, satu contoh, wah datang itu susah, datang ini itu senang, datang ini itu sakit, datang ini itu sehat, datang ini itu ribut perasaan, datang ini itu senang. Nah itu sunnatullah yang berlaku di alam sini. Marah disebutnya dalam sebuah hadis kursi, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan beribu-ribuan malaikat bertebaran di seluruh dunia untuk menguji hambanya yang beriman. Karena aku ingin mengetahui, Tuhan, karena aku melihat mengerong kata aku, apakah mengeluh atau tidak, apakah putus asa atau pasrah. Nah, sehingga dengan ampunlah bau meningkatkan derajat, meningkatkan ibadah, meningkatkan ketakwaan takarrub dari Allah Ta'ala, tentu dengan coba. Lamun dilarang coba jangan ditegin mau meningkat. Maka tak gampang jadi dengan sugih. Dia gampang jadi dengan sugih. Dengan sugih tu apa dapat ni? Pendeta pada jadi dengan sugih. Dia gampang selun-selun, itegin berdang bemo, itegin berdang roda 4, dia mungkin atau Honda. Sedang Honda dalam terbadian roda 2. Telur tahun nak sakit otak. Nah, ampun mau dia hak. Telur tahun. Arak dengan 4 tahun, arak dengan 2 tahun. Jadi dia gampang, tak baik sunu-sunu. Lah, enak-enak benunggang Honda. Enggak. Berdang ilmu rasa. Enggak berhutang kita dengan uang Honda atau dengan mobil. Enggak cepat-cepat. Coba ilmu rasa satu. Ilmu dia apa mau beli ini, ilmu dia apa dengan ini. Nah, kakak lamun jadi berperasaannya, no, mudah itu iri. Timbul iri dan hasad dan dengki. Oh, pantas nak membeli Honda susah nak 2 tahun. Iba dari itu. Enak aku susah ni itu dong. Sudah Honda lagu aku boleh susah. Dia berani menang ngerti. Pesiku pantas nak nunggang Honda. Sekarang tak baik jadi nyalahan, cepat-cepat bengak. Utaknya wah main. Nah, sino judul satu gambaran untuk memantapkan iman. Tidak ada si muda, si de penggita, si lantaran penggita di batu, si de kepercayaan teh. Lalu sekenis mendak-mendak nemu beli motor. Itu dia kebolak balik di temu motor jaga putih otak temu motor. Wah si beli tiri. Mula lah menarak batu beli motor. Alhamdulillah. Mudah-mudahan ada lagi tenang. Berotang. Mudah-mudahan ada yang busine nyawurnya. Nah itu orang iman. Lalu bagi dengan dia beriman. Tidaknya dengan motor. Bukan jadi gagak. Antap bermotor itu ngebut-ngebut. Menurut kejurusnya. Terus itu iri, lantaran kita muni kita beda motor. Coba beda motor ngebut kita. Nah, jadi kita sekep curi ganteng dan suzon itu pedenang. Nah, lagu lamun temuni dengan iman di. Lamun ngebut dengan usai susu, arak perluan. Lalu temuni, jadi burung ke suzon itu pedenang jadinya. Tekan indah badan dan ismun. Sangka-sangka itu dosa besar. Nah, jadi tinggal terpahami pengertian di sebagian ilmu rasa dan perasaan. Nah, jadilah untuk yakin bahwa keadaan wujud diri kita tidak ada. Nah, jadi segala cara pribadi kena dalam tahu nyawan secara iman hanya sekedar kita mengelola. Jadi pinter-pinter ngelola saya doain tu Tuhan. Jadi lah mutar tahu nyawan iman dia darat dengan teman mereka sehartanya. Karena surga ya dengan hartanya. Ampun aja teman mereka dengan hartanya karena kalah dengan ulah nafsu. Akhirnya sombong dan barang sebagainya, takabur, menghinakan orang lain. Nah, lamun dengan berilmu dengan dasar pemberian nyawa iman,
Dia berhati-hati. Dia ngaku segala kemilikan secara pribadi ini adalah milik Allah. Jadi seolah-olah hanya diberi kepercayaan oleh Allah untuk melulu dan selama hidup. Seperti kata Ndik nak sombong dengan dasar balik. Ndik nak bersaingan niat balik, bersandingnya niat balik. Jadi Ndik nak gagah balik lantaran bergerak kata bertingkat. Ndik nak merasa hidup lantaran balik ni balik panter. Lantaran apa? Dasar iman. Terus si kedua, awak na iman. Awak na iman itu ada percaya kata-kata Allah. Di segala sifatnya, di segala af'alnya, di segala asma'nya. Percaya istilahnya kata-kata Allah menurut bahasa Anda. Yakni bahasa Arabnya firman Allah secara kapal. Artinya secara menyeluruh. Di sisi kedua terpercaya pada sifatnya, yaitu kelakuan. Kita yakin bahawa apa yang ada dalam dunia ini adalah kelakuan Allah. Saya nak ia niatnya. Seluruhnya. Lebih jahat, lebih bagus, lebih ngundek, ada keyakinan itu adalah af'al Allah. Nah, sehingga ada keyakin juga ampun asma Allah. Segala apa berada dalam dunia ini langan tenanda asma Allah. Ia langan mentauhidkan suhudul kasrah fil wahdah. Ada terpandang nama-nama siluetnya berasal dari nama yang satu. Terpandang arah-arah siluetnya berasal dalam lebih sikit ditulang oleh Allah. Sekeluan juga terpandang si perbuatan-perbuatan siluet perbuatan oleh Allah. Nah, ini dengan jiwa yakin angkun tubuhnya iman. Tiap-tiap awak doang arak lamun roh di darat di negeri. Nyawana doang arak lagu awak di darat di negeri. Jadi harus seimbang antara roh nyawa na iman, adit awaknya iman. Baru separan na hidup. Jadi sifatnya iman sinu, sifat-sifat iman sinu suci zahir dan batin. Sehingga lamun dia suci zahir batin, dia iman sinu kelakuan dengan beriman. Nah, kakak ia yang boleh sebutan dalam sebuah hadis, kebersihan itu sebagian daripada iman. Ini hadis. Lamun dia pada bahasa sakraknya, mak didik dengan bahasa Arab juga, bahasa kita tidak paham. Bersuci lahir dan batin itu adalah teparan sifatnya iman. Nah, muncul sebuah hadis. Kebersihan itu sebagian daripada iman. Ditmalik le dalam Al-Quran. Lamun dia makna suci zahir dan batin. Di mana tanda-tanda sifat dengan karena sifatmu arti kelakuan dengan beriman bersih zahir dan batin. Disai-sai wah bersih zahir dan batin. Nah, iya kita paran dengan sinu kekasih Allah. Marahnya sebutan innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah Subhanahu wa taala cinta kasih kepada orang yang taubat, yang membersihkan maksiat secara dalam batinnya. Di Allah Ta'ala kasih sayang juga dengan membersihkan awaknya dengan air. Nah, jadi lamun membersih awak zahir tentu dengan air. Lamun membersihkan awak batin tentu dengan memperbanyak taubat dan istighfar. Lain-lainnya. Karena lamun air zahir, ia sipitu seperti ma'ul sama, ma'ul bahri, ma'ul bi'ri, ma'ul salji, ma'ul bardi, ma'ul aini,
ma'ul nahri. Nah, dino dari aran air separan air mutlak. Sigim tekadu bersuci. Ma'ul bahri, air segara. Ma'ul bi'ri, air lingko. Ma'ul aini, air enggar, air kelebut. Ma'ul salji, air es. Ini es kita kelola ni. Hati kutub utara dan kutub selatan. Sekejaratan Cina. Dia sekalian air es. Ma'ul salji. Ma'ul bardi, air bor. Misalnya darat segala air, kita duduk. Nekman bertayamum. Arak, masih kita duduk, air bor. Misal salat subuh atau salat isya. Air bor kita duduk. Misalnya dia dulu kayu nu, dia terorak, nu asal tak tulakan. Misalnya mulai padi, umpamanya kita terduponan lalu aning bangsa, di subuh nu, gim terule buat waktu subuh. Ente udu, koko kotor, terus bangsa nu dengin. Jadi kadang terpaksa karena kita sudah dipanggil oleh waktu, maka udu dia pagi nu, serot, suruh semua. Alik letak, samping tertutup udu. Jadi ketika wudu ngadu air bor. Sini air mutlak. Nah, terus ma'ul aini air ingger, ma'ul biri, ma'ul nahri air koko, ma'ul bahri air segara, ma'ul sama air hujan, air langit. Nah, sini cari air mutlak. Air mutlak itu terbagi jadi 4. Si teparan air suci lagi menyucikan, air mustakmal, air mutanjizi, air makruh. Nah, ini kita pakai sisa tinggi jadi, pakai sebagai sisa tinggi jadi 4. Air mutlak, ya jelas, air suci menyucikan. Terus air mustakmal, air sino ya suci, lagu wah dekat, kadu nyucian, dikesak, kadu. Terus air makruh selalu panas dan selalu dingin, tidak ada sebab. Terus air mutanjizi artinya air kena najis keguguran yang kurang dari 2 kolah keguguran najis. Nah wah terbagi jadi 4 baru bagi jadi 2. Air halal dan haram. Air haram dan halal. Haram itu tanggut wudu. Misal satu contoh ida lalu merantau, ndak sebelum wudu di badan datul. Cuma ada sembahyang. Saya nak mujur dulu lembok tengah lalu selun-selun, arak waktu, bom dengan mengunjal naik langan le. Bila juga nak pun mau jaga sebong air. Sudah selun-selun sembahyang tiba terus sembahyang. Terus enggak ngengeng izin dulu. Saya nak lalu lama di tengah haram ini tiba halal saya dulu wudu. Yang betul ini jadi 2. Karena diilati Quraisy ilatihi merhelaka kita iwasai. Kebiasaan bangsa Quraisy itu pergi di musim dingin dan musim panas. Nah, terjadi musim panas, belum ada air. Tidak sulit-sulit kalau dengan mengunjak lalang 10 kilo aku nemu air sender. Terus kita enak-enak betul datang, babakan terus minta izin dulu. Lamun dia izinan, atau sulit-sulit baik haram. Namun izinan haram. Lalu sekadar waktu kaya izinan, lalu sah kepenai ino subhat, ribet. Nah, harus hati-hati. Nah, ini dalam pekeh. Hati-hati. Nah, ini dari aran air zahir. Sehingga kita mandi mayit air 9 atau lebih liter. Liter jadi air itu setiap jadi air 9. Yang memberi penaran air 9, misal mandi junub, cucurkan 3 kali di atas kepala, lambung kanan 3 kali, lambung kiri 3 kali jadi siwa atau dengan mati. Dari aran air 9. Padahal air itu lain arannya. Dan dengan mati separan aran air 9 atau air dengan hidup atau air dengan mati. Lamun air di dalam awak jadi 2. Pertama air wadi, kedua air madi, ketelu air mani, keempat air maknikem, kelima air murakabah, keenam kelima air murakabah, ketujuh air musahadah, terus kebalu air muatabah, terus si kesiwa air riadah. Mundir warna si itu air si teparan wadi, ia jadi setan. Ruang itu lamun temenek marazat kapur. Cek selalu juga pertama arak putih.
Nah, itu adanya air wadi. Wadi. Nah, lek waktu tenenek terkena kayak baik nu, maragat takut. Nah, no. Terus air mazi, ya nenek itu harap ganting-ganting. Nah, lek melekat. Nah, air mazi. Air nani ya si putih telur. Nah, air maknikam ya seperti kuning putih campur kuning. Dia manusia doang karena subur no. Air wadi, air mazi, air mani, air maknikam di subur lalu luar tenek. Nah, terus air riasa, air daur. Air daur si bersungguh-sungguh ente dauran nuntut ilmu, ente dauran beramal, ente dauran zikir, ente dauran apa aja baca-baca dalam bacaan agama sampai mengeluarkan keringat si berhubungan dengan agama dari arang air ada si keluar tangan pori-pori. Tetapi enggak kena daur sama maling. Lalu naik daur selalu maling atau macam-macam mungkin siaran air riadah yang berhubungan dengan mengeluarkan daurnya lantaran agama. Air murakabah tahunnya keselak jijinkan. Misalnya si kuasa membaca atau amalan lidah sampai mersid si kelihatnya nyereng dia nasi baik arah nyereng keselak jijinkan. Nah, ini adalah arang air riadah. Air muatabah, airnya le hidung teh, apabila lamun terselema, arak hidus manis, dia hidus sing marang ngendul tu, sini jangan dia air hidus si manis encer. Nah, sini lamun selalu berzikir, beramal ibadah sampai lupa ke dunia. Sugul akhirnya menabui irus tinggi sugul manis sugul. Dari naran air muatabah. Air musyahadah, air mata. Air mata tertimbul penyesalan seperti air mata dengan mati. Lamun dengan dimati ke 24 jam atau dimati ke 6 jam, sugul lagi penentangnya ganting. Ini melengket ngeleng markun limno. Nah, sini adalah air musyahadah. Karena apa? Ia menangis takutnya di azab Allah dari mati. Nah, lamun kita hidup, kita sadar tetapi takut dari azab Allah. Nah, sehingga ada air musyahadah. Sehingganya letak kalam ma'rifat oleh Allah dalam mendasar Allah Ta'ala sambil bercucuran air mata. Ya, bersifat tanah Allah yang bapak. Allah yang mulia adalah yang hina. Allah yang kekal adalah yang pasti. Allah kuasa adalah lemah. Allah yang hidup adalah yang mati. Allah yang kasih sayang adalah dibenci. Allah yang berilmu adalah bodoh. Allah yang mendengar adalah kedok. Allah yang melihat adalah buta. Allah yang berfirman adalah takut. Sampai terus bercucuran air mata menangis. Nabi dengan marifatullah harus sekali zaman. Namun sampai bercucuran air mata itu memandang segala alam sini bahwa langit marifat Allah bercucuran air mata dengan teruskan. Kita sudah merasa hina Allah yang mulia. Allah yang bahagia itulah silakan. Insya Allah langsung tabung sadar sampai bercucuran air mata. Lazim kita mengucap astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Menangislah itu terus. Lalu aku temu derajat seperti tangis Nabi Allah Adam, ditangis Nabi Allah Daud, ditangis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam waktu dari Gua Hira. Lalu dengan ketu-ketu sadar, menyadari bahwa ampun kekuasaan Allah, sadar bahwa diri itu bersifat da'i, menangislah itu. Jadi segala kekuasaan, segala ilmu, segala kemilik, segala penaut, segala pendengaran, segala berita jarak diri itu adalah amanah Allah. Din bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ya perlu suruh kita baguskan menjadi siaran iman sekalian jamaah karena iman lo kita mati lain Islam. Lamun Islam cuma tugasnya sekedar di dalam dunia. Lamun wahai dalam akhirat kita berjumpa. Dono tu nabi jumpa. Lalu jarang dengan bertemu dengan jumpa akhirat sampai dengan dengan jumpa.
Apa nak gawit sampai sangkan tak baik dihitung pahala. Nek matematik wah. Marak dengan tinggal du kalkulator tinggal ngempok kalkulator sekali batin ni dekat penon di darat hitung ni. Ngecek tuan. Ndak jadi hitung pahala tuan padahal jadi ibadah macam malas. Ada tu jangan sampai ini perhitungan Allah Ta'ala. Jasan Allah Ta'ala yang kita penggita, pendengar, pengaduk, pengudi, perasaan hidup dan awak ni dia bau masih terbalasnya. Jasan Allah Ta'ala yang kita. Datang ini kita ingkar ibadah. Nah, sini sekalian jamaah. Nah, jadi perlu seperti batin sini dengan apa? Dengan air yadah, dengan air musyahadah, dengan air murakabah. Nah, hingga timbul itu dengan air musyahadah berpandangan dengan Allah Subhanahu wa taala marah sebutan wajah tu wajhiya lillazi. Seperti isyaratnya di dalam kesalat. Arti wajah ke sini kita nuan kena sedang berhadapan dengan nuan tidak Allah Taala. Arti kita sini zaman-zaman sedang berandangan dengan Allah ada yakin. Nah, sehingga dalam kau yakin berandangan dengan Allah walaupun itu kita karena dia bersifat lain saya istri, lagu yakinan. Tima dini melihat kita, lagu yakinan bahawa kita berhadapan dengan Allah. Maran sebutan wajah tu wajhiya lillazi fatarat samawati wal ardh. Nah, sini tanda-tanda dengan sini wah masuk di dalam pintu marifat lama sampai lupa itu entah kesini Allahu Akbar tertutup sembaca doa kita entah dengan wajah tu sinuh kemomotan itu merasa kecil mereka tidak ada karena apa kebesaran zat Allah. Nah, yang boleh suruh kita ditahqiq sekalian jamaah di dalam bidang pembicaraan apapun ada yang meresap di jiwa kita atau di dalam pikiran kita. Nah, jadi sepanjang lebar dulu ayat wajib, ayat lagi, ayat mani kepada lanjut pembicaraan apa afalnya iman. Afalnya iman itu benar dan jujur. Sehingga saya mengakui dirinya beriman, tentu ia sino pegawaiannya benar. Lamun mati ongkatnya ngono benar, lagu perbuatannya bohong ada nih. Sehingga itu sifat-sifat orang fasik dan sifat orang munafik. Dia sesuai dengan ongkatnya dengan tingkah lakunya. Itu orang fasik. Bersilat lidah. Mengakui dirinya beriman, tetapi sifat keimanan dengan pegawaian iman lalu dia nara. Nah, ini kelihatan sifat dengan fasik, munafik. Dia darak dengan milik separang jadi dengan fasik sekalian jamaah. Keberatannya. Dia darak dengan milik separang munafik sekalian jamaah. Lalu dia kembali menghubungi diri. Jadi dia ada ketahu diri terpasik. Ada ketahu diri termunafik ingkar. Ya Allah Subhanahu wa taala. Yang ngumbi apa dengan nu? Bertahu ke maka tahu ke itu barang dia nak anggu. Lagu maka tuan. Berarti ini belum apaannya ini iman. Saya nak tahu nyebutnya lagu dia tahu ngamalannya. Nah, jadi ada sesuai ini yang benar li qauli benar li qalbi, benar li fi'li. Apa? Benar li penghuni, benar li angan, benar li tingkah laku. Nah, ni adalah waseparan apa halnya iman. Nah, jadi di otak iman. Otak iman sinu sekalian jamaah. Siaran otak iman lamun yang gambaran manusia. Lamun manusia ngumbe-ngumbe selehna, ngumbe-ngumbe mokohna, ngumbe-ngumbe bentuk awakna. Lamun ndara otakna lengih tuana. Nah, kami duduk dari jama-jama, duduk datang tanya awak-awak luar ndara otakna. Assalamualaikum, sak berapa itu dalam laku. Nah, sekeduan juga cara iman. Namun sekedar awak lagu otak ni darah. Macamnya utaknya di darah, matanya di darah, telinga di darah, gilinya darah. Tentu dia tahu raos, dia tahu nandangar, dia tahu ngita karena otak polong. Nah, sekeduan cara iman. Jadi otak ni iman itu apa sekalian jamaah? Zikrullah. Kuat-kuat ingat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ia pun disebut dalam sebuah hadis, nyerita yang Nabi ditandai
Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam enggak pernah kering bibirnya itu walaupun hal kadang hajat. Dia tetap basah bibirnya menyebut kalimah la ilaha illallah. Nah ini, jadilah dengan wah melazimkan zikrullah, menetapkan zikrullah, mara disebut dalam Al-Quran, zikran kafir dengan sebutan silwina, maka inilah ya dan imannya waktu yang otak. Jadi otaknya iman itu adalah zikrullah. Dan hati iman itu membaca Al-Quran. Bukan dalam arti kita membaca sigin jadi lantaran mereka terpuji atau tidak. Sebenar-benar membaca jadi ibadah. Marak ini pertanyaan seorang sahabat di Pak Rasulullah. Sewaktu mengusul, ya Rasulullah, saya melihat umat sedang jadi imam salah, maka terus saya jadi makmum, maka setiap salat itu kulhu luntur jadi ayatnya. Li maghrib kulhu, li zuhur kulhu, li asar kulhu, li isya kulhu, li subuh kulhu. Kamu harus Nabi Nabi Muhammad. Ya kamu coba kelihatan itu. Ya kulun tu seumur hidupnya, ini dua ayat lain. Asal sembahyang. Lagu mencari kali dokter ini itu. Dia kulun tu tentang Al-Quran ni. Nah, lagu walaupun mengenuh kedengarannya terdengar disebut dengan tidak mencepatnya Allah, tentu dengan punya alasan. Jadi panggil. Gitu. Hai umat, imamnya apa jadi imam maka kulun tu kaji teman. Saya nak dikaji berbeza. Saya membaca kulhu terkaji seolah-olah membaca Al-Quran sebumbun. Kalah Nabi. Kalah nanti judulnya lihat jawabannya. Kemuasnya itu. Jadi kesangka ini narak dengan bahaya pendek ini salah. Arang ya hobi masing-masing. Jadi ini lantaran pendek. Nah ayat semua pun burung terima si Allah Ta'ala. Ini lantaran panjang ayat semua pun terima si Allah Ta'ala. Ini kuncinya ikhlas. Jadi lamun lebih dua ayat lebih yajum jadi imam. Dia gugur kita berjamaah. Kita kabur. Jadi masalah panjang dengan pendek. Itu menurut kemampuan seseorang. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Jadi ya, itu kemampuan menghafal Al-Quran. Jadi sini kadang ayat sah bagi dia. Tidak cepat-cepatnya lah. Misal narah hadis. Lamun diberi ujian dengan kulhu. Bisa ketemu dengan ini. Dia seluruh panjang. Sino jakna fadilat ayat. Bukan sampai diterima. Gini sembahyang. Sempat fadilat lamun luit jakna ayatnya. Beluitan. Kita pahala. Masalah terima ini jadi lantaran panjang, jadi lantaran burung terima lantaran pendek. Nah, jadi lamun kita kan, jadi lamun kita wah keliwat aja. Kita wah tawa sepanan membaca Al-Quran mundi aku tegin mutala ahli Al-Quran. Kita mampu ketawa. Tegin baca ngandangin Al-Quran baca kabur. Terus malik kita mampu baca Al-Quran baca. Nah, jadi biar kesempatan. Jadi sebelum engkau tidur, janganlah sampai engkau meninggalkan membaca Al-Quran. Bacalah Al-Quran. Jadi 3 kali membaca kulhu seolah-olah membaca Al-Quran sebumpun. No, fadilatnya. Jadi tidak sampai membaca Al-Quran. Nah, jadi kita para hatinya imanu rajin membaca Al-Quran. Jadi hatinya iman itu membaca Al-Quran benar-benar menjadi ahlul qira'ah. Baca dengan maksud dan tujuan daripada Al-Quran sendiri. Seperti sebutan, timak-timaknya saya, tahu terkena. Dia tahu faedahnya dan maksudnya. Nah, jadi sini sekalian atin iman. Di cahayanya iman.
cahayanya iman sinu, ia bersifat di teparan cahayanya iman nu jujur. Kejujuran. Tidak sampai kita bersifat berkhianat. Nah, tak timbul tanda-tanda kebencian Allah arah telu. Pertama, apabila lamun biar kita keluarkan rezeki si Allah Ta'ala, timbul kita pelit. Angan teh, bakhil, ni temurah tangan. Nah, padahal menuang pun terbiang temurah rezeki. Dia memilih bersedekah, dia memilih berzakat. Biar dia pelit, kali mesti gak. Nah, ini tanda-tanda timbul kebencian Allah. Karena harta itu adalah sebuah ujian. Jadi tanda-tanda murka Allah itu langan penandanya apabila Nabi yang itu keluarkan rezeki si Allah kalau tidak baik hati terbakhil. Tidak baik pelita tangan. Ia pun disebut lebih baik tangan di atas daripada tangan di bawah. Hadis. Kedua, timbulnya kebencian Allah Subhanahu wa taala. Kita wah memutih bulu dan masih takut kita mati. Masih tekanan di harta benda. Padahal rambut sudah berubah. Saya nak langsung terbicara. Bulu si putih dengan si hitam, no? Wah dengan si putih berubah, wah rapat akhirat maka itu memang mati. Nah lagu ia pernah tak terbingung. Dengan si dia beriak ilmu, bingung ya, bingung dia. Tidak ada pada lagi mati sulitnya. Ya Allah panjangkan dikeluian kayak sini tu nak. Dia ni jadi terpesa wah no, mentelah urusan dunia. Lamunlah memutih bulu tu, kebiaannya kisah Allah Taala terima. Ndik jawab. Saya dia lupa rezeki si Allah Taala. Wa ma min dabbatin fil ardi illa Allah rizquha. Apa yang melata di atas dunia sini, di atas bumi sini, rezeki nu wah ketentuan si Allah Taala. Gitu memberi lunas malik. Keterima berpada adanya dalam nama mutih bulu teh ditindek biar mati. Dalam untuk mutih pirang-pirang mati insyaallah Taala sekendak itu mati diri. Lamun Allah Taala mati itu tidak kesenang. Aku lemenan aku mati. Jadi kesenang itu perasaan yang kurang baik, itu kata-kata yang tidak baik, angan-angan yang tidak baik. Berarti ya hubud dunia. Apalagi gila harta yang takut bulu. Oh, itu ada kemurkaan Allah. Sangat tidak baik. Marah babi-babi kami itu. Sesungguhnya sebuah badia mobil sekian, pangkat sekian, wah pensiun. Masih, kan? Berpolitik. Jadi membelitik, bagi jadinya, terik jadinya. Warna berpolitik, belitik, terik jadinya. Lantaran apa? Wah murka Allah, dia tersadari. Nah, aku nak melebihan kekayaan Allah Ta'ala, dia ditolak ke yang jangan aja. Kalau dia berandai-andai atau berangan-angan, dia bertumpukan berkaitan segerobak lo. Baik selama dia kalau terlejar. Sependak tu berangan-angan sejak ni pada luar putih bulu macam tingkah lepas ni depan muka kepen. Berpoya-poya depan ini putus bicara dunia. Ada nak akhirat, lu ada angan. Jangan kita dapat mati. Terus ketelu tanda-tanda kebencian Allah Subhanahu wa taala. Apabila kamu percaya itu disebut dengan sudah dipercayai dia berkhianat. Terus dia punya kekayaan, kedudukan dan pangkat disombong dan takabur. Meminjak orang bawah. Nah ini tanda-tanda akan murka Allah akan nyata di manusia nu. Lamun percaya disebut dengan dia berkhianat, lewat menyalon jangan meten jaga untuk tanah, kanilah menawah. Wah terpercaya. Jauh terkelihat ini apa? Nah, jadi sedek mana jadi DPR jangan marah angkunan dan merendah. Dia lapak main dengan hidup semaletna dan kedukung. Kalau wah terpercaya saya, dagang lebih baik nu. Jangan jauh. Ini di rumah itu, ini jangan berkhianat karena. Atau lamun beri yang pangkat kedudukan, terus dia sombong karena pangkat seperti karena dia jadi bupati, atau lantaran jadi gubernur, atau lantaran jadi presiden, dia sombong semau maunya kerjaan zalim. Ini murka Allah akan
terjadi. Na'udzubillah min zalim. Dia dengan gubernur ni, dia ikut ngaji ni. Cuma kita seandainya kata lamun lebih yang kedudukan ni, bukan menyinggung gubernur ni, tu ada salah paham. Atau bupati ni. Nah, kira-kira lamun nabian pangkat kedudukan, atau dia jadi ulama, wah jadi dia jadi presiden. Nak ulang jadi tuan guru, sombong terus. Siapa ni? Malu. Ada yang ketik. Jadi si bagus-bagus, ini perimpok lama sudah ini jadi milih berimpok. Mungkin sudah ini adalah bagus, maling, penduakan, pemitra. Tak, nonton jadi dengan hati itu. Ada yang bisu, itu ada bagusan itu. Jadi, oh, dia dengan jahat, ketua ini. Ini dengan alim sombong. Ini jadi dengan pantas sebeguru, ini pantas sebelajar, dengan sombong. Milihnya babi-babi itu apa tuh ngaji? Ada selawatnya. Nah, sino jangan bakal jahat kan. Nah, sino takutan kerja masuk ke dunia tenda-tenda murka Allah di dunia dan di akhirat. Jadi cahaya iman sino adalah jujur dan kita bersifat berkhianat. Tentu kita mana sifat Nabi, sidik, amanah, tabligh, fatamah. Marah pun sifat Nabi. Nah, ya sekenal cahaya iman. Lamun manusia dia bercahaya keluarnya ya. Tentu lamun manusia ada bagus ruang cahayanya. Nah, sekenal juga cara ini iman. Siaran cahaya iman sinu, ia sekalian kuning langka. Namun dalam ilmu tasawuf cahaya iman itu adalah kuning. Marah pun cahaya subuh. Sino cahayan iman, marah pun cahaya, sila subuh nu. Semu kuning, sekedar antara kita benar, kuning semu keputih-putihan. Mal kita bagus cuaca, udara. Sakaya kalau sebut kamu temili udara segar keluar dari subuh dan berjalan-jalan. Nah sekarang di dalam ini iman, ada yang bercahaya cara iman. Kelima iman. Kelima iman sino dede dusta, ongkat iman dede memuluk. Sangka bohong orang mengakui dirinya beriman tetapi masih bersifat berdusta karena dusta itu sifat dajjal. Sehingga pertama berdusta itu adalah dajjal. Lalu selain iblis, dalam zaman Nabi itu dajjal. Sampai mundur wan dajjal tu ani Rasulullah tajar wan manusia. Kau lihat tingkah dajjal sering berbohong, menjatuhkan orang pada jalan yang sesat. Maka kita harus hati-hati. Nah jadi sekalian jamaah lazimah didik dusta memuluk. Sehingga dengan girang memuluk no wah tentu je ingkar dan mungkir. Penutup iman sino zahir suci awakna, suci hatina, suci pikiranna, suci akalna, suci rohna, suci nyawana. Adanya suci awakna, suci nafsuta, suci hatinta, suci rohta, suci nyawanta. Nah itu yang dinamakan insan kamil. Hati manusia mati dalam sempurna. Seperti wafatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai wafatnya Nabi itu bukan wafat. Karena Nabi itu sering salah di dalam kuburnya. Dia salat lah alik dunia sampai akhirat Nabi Muhammad. Maraknya sebutan Nabi Al-Anbiya sallu alal kubur. Para anbiya itu sedang salat di dalam kubur. Lagundi, salat marakunites ini untuk mungkin karena jasa tidak ada, itu salat hati. Karena hati itu tidak mati. Lamun si sajak salat itu di ni di dunia si mati untuk mungkin. Lamun salat di dalam kubur adalah salat hati. Tetap bertawajuh, tetap menjalankan ibadah dari dalam salat batin, yaitu salat tarekat. Ya si amalana si Rasulullah ya pona al-anbiya sallu alal kubur, para anbiya para nabi sembahyang di dalam kubur.
Nah, jadi yang yang pada para hadis-hadis daif karena ganjil kedengarannya dia dah tahu kira bangsa salah. Jadi masak dengan mati stres dengan ibadat dengan mati sembahyang dalam kubur. Ini sembahyang untuk nungkit marah ite nuja sembahyang hati yang dikerjakan di dalam hati. Nah, terus kelima iman sinu dende dusta penutu iman suci anggau tanasib itu zahir anggau tanasib itu batin. Zik utakna iman sinu lazim membaca doa. Jadi utakna iman nun dia putus-putus. Ndak sampai daun ngendang sudah doa di balik seorang ulama. Amun ulama ni tu ngendang yang ketelu pulang ku amalan doa ni jadi makbul. Iumbe. Amun ulama ni sekali. Nah, sang ida si berdoa, doa ni selalu ni kemakbulan. Ida si berdoa ni mungkin belum bersih. Uduruni astajib lakum. Mintalah olehmu aku perkenankan. Jadi bila kabulan doang si Allah Subhanahu Wa Taala, mungkin kita si ngamalnya belum elak. Kadang-kadang dan mustajab doa ni si selalu kali makbul terus kuang tu. Ia jerak misalnya ni doa kita berdatang, dia baca berdoa laku. Nah, tani sakit doa, sino baca doa ni? Dia nyanyi lagu. Doa ni dia kena ni lagu tu. Ni lagu. Doa amalan. Nah, sino dengan berarti gerak berpegang kepada Allah. Dia berpegang kepada doa. Jadi berdoa tetapi berpegang teguh kepada Allah. Cuma doa itu permohonan. Jadi utak si keparang iman ada kelazim dan berdoa kabul maupun tidak kabul di dalam dunia terus berdoa ndak putus asa sehingga nak kabul atau tidak kabul kita tetap pahala karena itu doa itu sebagian daripada ibadah doa mohon ibadah doa itu sebagian daripada ibadah bismillah doa itu adalah utak ibadah nah jadi yang perlu kita lazim berdoa ndak Kim dun lantaran berusaha macam doa ngono telu jelu baca sembahyang subuh berdoa ni ia lancar don pejen tani dia mungkin jangan telu bulan mau dia temu wah jerak lah aku doa ni dia ngono terus doa nu lah pun dia tu nah no ada dengan kerana Allah berdoa lamun papah na sila kuno doa dan berdoa le papah jerak le kuno jerak dan berdoa berarti ibadah dia kerana Allah. Zahir awak iman manusia ialah memberi zakat. Dan perhiasan imanu adalah lazim sembahyang sunat. Jadi perhiasan arti mara ibarat manusia tanpa perhiasan, tanpa kain dan baju dan seruan jam tangan itu kurang mantap kan? Apa di sini baik di bercincin, betang kompak terus berjak sepatu dan barang kan bukan mantap dua tiba-tiba ada dunia dua jadi manusia no lagu lengkap pakaiannya mantap dua gagah dengan ngadu top gagah nah sekeluar seorang iman jadi lamun di mana lazim sembahyang sunat di mana mantap dalam kehidupan dunia dan akhirat nah ini batas membadak itu isi syarat jadi nyewe iman awak iman Sikadang af'al iman, asma'na iman, aran iman, atin iman, otak iman, perhiasan iman, utak iman, cahaya iman, penutup iman, sampai terparang zahir awak iman, kasih parang perhiasan iman. Nah, sini disebut aran sarak bayan alik. Jadi ini aran keterangan kita secara dalam bayan alif. Aran kita bayan alif. Si sebut-sebutnya isi daripada kitab Kasful Asrar. Ya, Kasful Asrar bicara sarah. Nah, terus ini bayan alif itu terisi. Isinya sarahnya keterangan istilah lengkap. Nah jadi sekalian jamaah yang itu bila-bila lalu aranjana
Lamun mesti dek man pedas, lamun dek mana terang, bau tu ulangnya malik aran di pengajian anak-anak, biar si kanak-kanak bisa ngaji masuk ke beti, biaran ambil otaknya iman di sini. Ini hadis, ini Al-Quran di tengah nuli. Repot itu judulnya. Dia pendek kesigin kanggo Al-Quran dan hadis. Lagu benteng terjemahan hadis, benteng kesarahnya. Jadi bis dari jamaah-jamaah ada tertulis paham bahasa sarah. Lo pengajian teh cara kolot. Ini ada pengajian kolot. Lagu di timah-timah haran kolot ini itu ada. Saya ampun anak modern, no? Lantaran si kolot. Ini lalu tidak kolot, ini wadahnya lantaran modern. Ampun anak si modern, no? Lantaran si kolot. Nah, jadi di mana kolot-kolot itu ada. Karena araknya modern dengan si kolot judulnya. Nah, jadi yang kasih judul A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillah,